baik teman-teman, di sini saya Debbie Indasari Banon akan memaparkan mengenai materi kali ini. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai materi apa sih itu relasi. Nah, hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi itu biasa disebut dengan relasi. Nah, relasi ini juga dapat disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematis antara dua orang atau lebih. Nah, biasanya relasi ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya tentunya teman-teman, yang dimana hal tersebut itu saling mempengaruhi. Nah, suatu relasi ini atau hubungan ini akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat semacam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Nah, dikatakan sistematik karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Nah, teman-teman, jadi relasi ini dapat dikatakan suatu hal yang sistematik. Nah, karena sifatnya itu yang dimana selalu terjadi secara teratur atau berulang kali dengan pola yang sama. Nah, teman-teman, salah satu relasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat ini salah satunya yakni dalam hal pendidikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa saja itu peran-peran pemerintah di dalam hal pendidikan. Yang pertama itu ada peran sebagai pelayan masyarakat. Nah, di mana pemerintah ini berperan sebagai pelayan masyarakat di dalam pendidikan, yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai tentang pendidikan teman-teman. Pemerintah ini mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pembangunan pendidikan itu tentunya agar lebih baik lagi di dalam masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada peran sebagai fasilitator. Nah, pemerintah berperan sebagai fasilitator, yaitu pemerintah sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan. Nah, mempunyai peran seperti ini tentunya pemerintah seharusnya bisa berbaur dalam masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah ataupun dalam hal pendidikan. Lalu selanjutnya ada peran sebagai pendamping. Dalam hal ini pemerintah selain mempunyai tugas utama menjadi pelayan masyarakat, tetapi juga pemerintah mempunyai tugas peran sebagai mitra, di mana pemerintah berperan sebagai mitra di sini yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Nah, pemerintah ini dalam membentukkan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan di setiap daerah tentunya. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan peran-peran pemerintah di dalam hal pendidikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai peran masyarakat sekolah. Nah, di mana peran serta dalam pengambilan keputusan yang pertama, yakni di mana orang tua atau masyarakat yang terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Lalu yang kedua ada peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan. Nah, misalnya dalam hal ini sekolah meminta orang tua atau masyarakat sekolah untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Nah, dapat pula misalnya dalam hal ini berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah itu dapat menampungnya menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan peran masyarakat sekolah, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan relasi negara atau pemerintah dengan masyarakat. Nah, baik teman-teman, dilihat dari yang telah dijelaskan tadi bahwasanya relasi antara pemerintah dengan masyarakat ini sangatlah bergantung erat, di mana terlihat dalam hal partisipasi politiknya ya teman-teman. Hal ini dapat dikatakan bahwa suatu pemerintahan itu tidak dapat berjalan tanpa adanya hubungan dengan masyarakat, teman-teman. Berjalannya suatu pemerintahan itu tentunya dengan adanya partisipasi masyarakat.
dalam hal ini seperti dalam menentukan suatu pemimpin hingga dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga dalam hal tersebut itu bisa dilihat bahwa suatu pemerintahan itu ada oleh rakyat. Maksudnya dalam hal ini hubungan antara rakyat dengan pemerintahan itu sangatlah erat, teman-teman. Tentunya dengan adanya relasi antar pemerintahan dengan masyarakat ini akan menimbulkan pemerintahan yang baik pastinya, teman-teman. Yang dimana pemerintahan ini akan dapat bekerja dengan menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik, maka pelayanan publik yang baik akan muncul dari pemerintahan yang baik tentunya, teman-teman. Dan pemerintahan yang baik itu pasti akan muncul apabila terdapat kontrol sosial yang kuat oleh masyarakatnya sendiri, teman-teman. Nah, lalu di sini ada sebagai masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbangan kekuatan suatu pemerintahan. Nah, relasi pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan kebijakan publik memerlukan ruang publik dalam melakukan aktivitas sosial dan politik untuk mengawal kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah agar selaras dengan misi bersama dengan masyarakatnya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian pematerian serta pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Relasi ya antara pemerintah dengan masyarakat seperti apa? Itu yang pertama dulu, saya jawab dulu yang pertama. Yang pertama harus dipahami bahwa DPRD itu cerminan dari perwakilan rakyat. Ketika sudah jadi, itu seorang anggota DPRD itu tidak menjadi milik salah satu golongan atau partai. Ketika sudah bicara DPRD, sudah berbicara rakyat semuanya. Dulu, ketika sudah bicara DPRD, ada 3 fungsi Dewan. 3 tugas dan fungsi Dewan itu ada 3 dalam mensejahterakan masyarakat. Ini kan kaitannya dengan kesejahteraan ya. Kebetulan saya sekarang ini ada di Komisi Kesejahteraan Rakyat, di Komisi D. Untuk Kabupaten Cilacap kan ada 4 komisi, Komisi A, B, C, D. Komisi A itu bidang pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi, Komisi C bidang pembangunan, Komisi D bidang kesejahteraan. Nah, berbicara kesejahteraan tadi dikaitkan dengan 3 fungsi Dewan. Yang pertama, fungsi Dewan adalah fungsi legislasi. Yang dimaksudkan legislasi itu adalah pembuat regulasi, pembuat aturan. Gampangannya regulasinya berupa perda produknya, produk hukumnya berupa peraturan daerah. Di mana peraturan daerah itu disusun bersama antara pihak eksekutif dengan legislatif. Bisa usulan dari eksekutif, bisa usulan dari legislatif. Nanti dibahas bersama-sama. Kalau sudah ada kesepakatan menjadi peraturan daerah. Peraturan dibuat untuk kebaikan. Peraturan disusun jelas untuk kesejahteraan, masyarakat. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, anggota Dewan itu sebagai budgeting, anggaran, fungsi anggaran, bersama-sama dengan bupati, bersama-sama dengan eksekutif, menyusun anggaran untuk masa 1 tahun, atau menyusun APBD lah, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini tentu saja
fungsi dewan itu sangat strategis, karena dewan itu juga mewakili masyarakat, mewakili konstituennya untuk bisa mensejahterakan masyarakat atau pemilih atau konstituennya. Pasti itu sudah kodrat ilahi seperti itu. Nah, sehingga kaitannya dengan fungsi yang kedua, bahwa anggota DPRD itu punya fungsi budgeting, fungsi anggaran. Jadi anggaran yang disusun dalam bentuk APBD itu hasil perpaduan, ya, hasil perpaduan bupati dalam hal ini TAPD dengan DPRD yang berbentuk pokir. Itu ya, pokir itu pokok pikiran. Itu untuk kesejahteraan. Misalnya contoh masyarakat Dailuhur, masyarakat Ciwalen ya, butuh ini loh, baik itu infrastruktur atau pemberdayaan, itu bisa usul lewat anggota dewan. Di situ dalam upaya-upaya mensejahterakannya. Fungsi yang terakhir anggota DPRD itu adalah fungsi controlling, pengawasan. Apa yang sudah diputuskan baik itu dalam perda, itu pelaksanaannya diawasi. Salah satu bentuk pengawasannya adalah pengawasan yang berupa kebijakan. Jangan sampai kebijakan pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan bersama-sama. Itu seperti itu pengawasan. Jadi kadang-kadang anggota dewan turun ke daerah, ke salah satu tempat, itu dalam fungsi pertama fungsi pengawasan, yang kedua bisa fungsi anggaran, karena kadang-kadang di situ banyak muncul permintaan-permintaan dari kelompok ataupun dari sebagian masyarakat. Itu jawaban yang nomor 1 ya. Jadi sejauh mana ya itu fungsinya, karena kita tidak bisa melaksanakan tugas di luar kewenangan dan fungsi. Jadi fungsi kita di sana, fungsi menampung aspirasi melalui bahasanya reses, kan ada reses 4 bulan sekali, itu DPRD punya waktu istirahat yang namanya reses untuk bertemu dengan konstituen, dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi kehendak masyarakat seperti apa. Itu ditampung oleh dewan, kemudian nanti dari situ bisa dijadikan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD itu sendiri, samping dari fungsi-fungsi yang lain. Terus yang kedua tadi apa ya? Kendala seperti apa yang bisa terjadi dalam membangun relasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi? Oh ya, gini, pandemi ini memang di luar kekuasaan. Artinya di luar kekuasaan kita tidak bisa menebak kapan akan berakhir. Hanya harapan dan harapan pandemi corona ini bisa segera berakhir. Bagaimana peran ataupun fungsi DPR dalam hal ini, DPRD dalam ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang menanggulangi bencana ataupun pandemi yang seperti ini. Kita sudah beberapa kali sering berkoordinasi dengan OPD terkait atau dinas terkait. Dalam hal ini yang paling sering adalah dinas sosial, karena yang ngurusi di situ adalah dinas sosial untuk bidang kesejahteraannya, sedangkan untuk pencegahannya adalah gugus tugas, betul ya, gugus tugas. Nah, kita berbicara kaitannya dengan kesejahteraan tadi ya. Relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun relasi. Dengan relasi ini. Nah,
ada beberapa hal yang dibangun antara masyarakat dengan pemerintah. Dewan itu melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinsos dan paguyuban kepala desa, ini sudah beberapa kali mengadakan pertemuan di mana harapannya bantuan sosial dalam bentuk apapun itu bisa tepat sasaran. Ini seperti itu. Sehingga harapannya pada tahun 21 ini diharapkan untuk Cilacap itu bisa lebih tepat sasaran. Karena masyarakat atau saat ini, tahun-tahun kemarin itu justru timbul masalah di masyarakat, ada yang merasa ketidakadilan, ada kecemburuan. Si A yang merasa dirinya lebih layak menerima malah tidak, si B yang mungkin tingkat ekonominya lebih baik malah dapat atau malah terima. Ini seperti itu. Sehingga kita dari DPRD itu mendesak pada OPD terkait, dalam hal ini dinas sosial, minta untuk bisa mengadakan updating data, mengupdate terus data yang ada sehingga diharapkan tepat sasaran. Itu seperti itu. Jadi sekarang Cilacap ada yang ditempel di kaca, pilokisasi yang rumah ini misalnya apa bahasanya lah, itu ada yang itu tujuannya agar mereka yang tidak layak menerima itu jadi malu gitu loh, kalau masih mau menerima bantuan sosial ini gitu loh, seperti itu. Sehingga kita berupaya menggerakkan dinas terkait dengan para kepala desa. Jadi antara dinas terkait ataupun pendamping PKH namanya, pendamping PKH itu untuk bekerja sama dengan aparat desa, sehingga harapannya dalam masa pandemik ini bantuan apapun itu bisa lebih tepat sasaran. Ini seperti itu yang sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga gimana? Bagaimana peran pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyat melalui pendidikan? Khusus pendidikan ya. Ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita bicara pendidikan, bicara sama dengan bicara awang-awang. Ya. Artinya begini, di satu sisi karena ini amanat undang-undang, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tentu saja memaksimalkan pendidikan. Dalam arti memaksimalkan itu baik secara jumlah maupun pelayanan diharapkan selalu meningkat. Artinya jumlah itu tidak ada anak yang putus sekolah, khususnya di pendidikan dasar. Itu diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Kemudian layanan itu juga diperbaiki, layanan mutu, bagaimana kita melayani kegiatan belajar siswa. Tapi dalam situasi pandemik seperti ini memang kita dalam satu dilematis, pilihan yang sangat sulit kita menempatkan dunia pendidikan ini. Di satu sisi kita khawatir generasi ini adalah generasi emas. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan nasional, di mana tahun 45 besok itu adalah menjadi generasi emas. Sedangkan generasi emas itu ini salah satunya dibentuk dari anak-anak yang sekolah pada tahun ini, di mana kondisi sekolah dan bagaimana proses pembelajaran di sekolah kita tahu semua, menggunakan sistem daring.
di kota oke, ya, di kota oke. Kemudian pemerintah, khususnya pemerintah pusat sudah memberikan stimulus, bantuan berupa apa ya namanya itu, kuota apa ya, kuota. Kalau pemerintah daerah berupaya untuk memberikan kebebasan untuk para peserta didik untuk bisa sekolah dengan seefektif mungkin, bahasanya seefektif mungkin, sehingga dalam masa pandemi seperti ini kita juga was-was. Saya katakan adalah dilematis karena kita punya dalam pilihan yang sulit, mana dulu yang akan kita dahulukan. Apakah sehat dulu? Apakah pengen cerdas dulu? Ini kan kesulitan, satu dilematis, pilihan yang sangat sulit seperti itu. Sehingga sekarang ini mudah-mudahan dengan sistem tadi daring, orang desa pun sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi IT itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Tentu saja juga peran serta masyarakat, terutama orang tua juga diharapkan lebih proaktif lagi. Kemudian bagi pemerintah sendiri sudah mendorong, artinya para pengelola satuan pendidikan sekolah itu untuk bisa mencari cara-cara yang tepat, efektif, aman, efektif tapi aman, sehingga banyak yang ada proses mulai dari ada luring, ada guling katanya. Kalau daring jelas melalui dalam jaringan begitu ya, luring di luar jaringan. Kalau guling, guru yang keliling. Seperti itu. Jadi ada daring, luring, kemudian guling. Nah, ini kreativitas pemangku kepentingan di sekolah atau kewenangan di sekolah, ini dibutuhkan satu kreativitas. Karena tadi jelas pada saat-saat seperti ini kita dalam posisi yang sulit ketika kita harus anak dimasukkan sekolah, kita ketakutan jadi klaster baru, tidak tatap muka. Ini juga resikonya jangan-jangan anak tidak belajar karena orang tua juga kesempatan untuk ngawasi putra putrinya juga tidak selalu ada seperti itu. Tapi kita telah berupaya mendorong tadi agar sekolah itu kreatif dan dengan contoh daring, luring, juga guling, mungkin juga ada cara-cara yang lain lagi, karena pemerintah tadi sekali lagi dalam hal ini saya yang ada di kesejahteraan rakyat, Komisi Kesejahteraan Rakyat, kebetulan salah satu mitra dari Komisi D yang saya ada di dalamnya itu bidang pendidikan. Jadi makanya kita sering datang ke satuan pendidikan, ke sekolah untuk melihat langsung apa yang terjadi, bagaimana, dan mencari solusi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah kalau ada kurang apa-apa lagi ya bisa nanya lagi lah. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bapak atas Ya. Baiklah teman-teman.
teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari rekan saya yaitu Debbie, dan juga wawancara yang dilakukan oleh rekan saya Devira kepada Bapak Daryono SPD MPD selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sini saya akan menutup dengan kesimpulan. Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya dan saling mempengaruhi. Adapun relasi antara pemerintah dan masyarakat sendiri, yang mana pemerintah sepatutnya hadir dalam rangka membentuk aturan yang sesuai dengan konsensus bersama, tentunya untuk mencapai ketertiban. Kemudian masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati setiap aturan yang telah ditetapkan tersebut. Namun, pemerintah di sini juga bukan hanya hadir sebagai pemberi aturan, tetapi juga pemerintah harus dapat memastikan bahwa hak dari setiap masyarakat itu dapat terjamin dengan baik. Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai wakil rakyat ya, tentu hendaknya harus bisa memastikan hak masyarakatnya itu dapat terjamin. Kemudian seperti yang telah dikatakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Daryono, bahwa anggota Dewan hendaknya dapat menampung aspirasi dan kehendak masyarakat, yang nantinya ini dapat menjadi pokok pikiran selain dari fungsi DPRD itu sendiri. Nah, bila semua hal tersebut dapat terlaksana, maka kesejahteraan rakyat pun sepatutnya dapat terwujud. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan sekaligus menjadi penutup dari video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.